Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 9. Judulnya Emsik Jumun. Jumun ini artinya pemesanan, emsik makanan. Pemesanan makanan judulnya. Ada munbab apa di bab ini? Ada juseyo sama hago. Kemudian ada kosakata apa? Emsik makanan dan juga suca wa bulyusa. Suca ini artinya angka, wa dan bulyusa ini pengelompokan. Angka dan pengelompokan, maksudnya itu angka dan satuannya, penggunaannya. Kemudian ke kanan ada budaya informasi apa? Hanguginie siksa. Siksa ini makan, nya Hangugin orang Korea. Makan orang Korea. Makannya orang Korea. Orang Korea ini makan apa? Maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian tujuan dari bab ini, amsikal jumun hal suita. Di hal suita bisa jumunha memesan amsik makanan. Jadi tujuan bab ini tuh kita bisa melakukan pemesanan makanan. Selain itu ada mulkonnya kesurel maral suita, bisa malah mengatakan kesu. Jumlah, kesu ini jumlah. Mulkon, barang. Jadi kita bisa mengatakan berapa jumlah barang. Oke, lanjut ke bawah. Kita ke kosakata yang pertama. Judulnya ada emsik, makanan. Ini daftar makanan di Korea. Bibimbap. Bibimbap ini artinya nasi campur. Bibimbap. Namanya bibimbap, nama makanan ini. Gambarnya seperti ini. Kemudian kimbap. Kimbap artinya kimbap. Kayak ini. Kalau di Jepang ini susot. Kalau di film susot gitu. Lanjut, jangan bercanda. Udong. Udong ini udon. Ini gambarnya seperti ini ya, tadi kimbap. Udon itu mie udon kayak ini mie. Kemudian ramyeon itu mie biasa yang kita makan sehari-hari itu kalau mendesak. Lanjut. Kemudian kimchi jjigae. Kimchi jjigae ini sayur kimchi. Sop kimchi. Seperti ini gambarnya. Kemudian doenjang jjigae. Doenjang jjigae itu sayur tauco. Rasanya aku pernah nyoba ini doenjang jjigae, seperti kayak sopnya itu rasanya kayak tempe gembos dong murah. Itu rasanya kayak gitu. Lanjut, bulgogi. Ini bulgogi, daging bakar. Ini daging sapi nih. Bisa juga, tergantung sih. Bisa juga pakai daging baby, tapi jangan dimakan. Kalau khawatir pas di sini mau mesen bulgogi itu kalian harus tanya ini dagingnya pakai daging apa dulu. Seperti itu ya. Lanjut, ini tonkatsu. Tonkatsu ini pasti ini daging babi, soalnya ton itu artinya babi. Tonkatsu ini tonkatsu, nama makanan di Korea. Ada juga chicken katsu. Bentuknya seperti ini, kayak chicken, gimana ya, kepeng gede, enak kalau chicken katsu. Kalau tonkatsu jangan ya, itu babi. Ini nama makanan di Korea. Kemudian jajangmyeon. Jajangmyeon ini mie kecap. Mana ini tadi? Jajangmyeon. Ini kalau diartiin apa di sini translate-nya? Mie saus kacang hitam. Oh ya, ini saus kacang hitam berarti. Kemudian tangsuyuk. Tangsuyuk apa sih artinya? Gambarnya seperti ini, kayak tumis ya. Daging babi asam manis Korea. Daging babi asam manis Korea. Nah, itu tangsuyuk. Jangan dimakan, haram. Lanjut, pizza. Gambarnya seperti ini, sama ya. Chicken yang sama, chicken. Itu kosakata sama ini gambarnya makanan. Lanjut, 좋아하다 ini artinya menyukai. 싫어하다 ini artinya tidak suka. Terus 맛있다 artinya enak. Kemudian 맛없다 artinya enggak enak, tidak enak. 좀 artinya please itu apa? Minta. 좀 itu minta. Apa ya? 좀 itu bisa buat variasi sih. 좀 minta atau tolong. Ya, bisa juga enggak diartikan juga apa-apa. Sedikit bisa diartikan sedikit juga, sebentar juga bisa. Tergantung pasnya, enaknya yang mana. Kita ke 문법 atau grammar. 주세요. grammar apa ini? Nih,
Frasa juseyo ditempatkan setelah kata benda. Oke, juseyo ini posisinya setelah kata benda, menempel kata benda, untuk mengungkapkan permintaan atau perintah. Jadi gunanya untuk permintaan atau perintah, untuk suatu item yang ditunjukkan oleh kata benda. Nah, jadi juseyo ini posisinya menempel pada kata benda. Selain itu ada juga juseyo ini yang menempel pada kata kerja. Itu nanti ada di bab lain mungkin. Ini sudah pernah saya bikinin video yang berjudul tata bahasa itu. Ada part 1, part 2 itu diantaranya ada juseyo ini. Artinya bisa kita artikan minta atau tolong. Yang menempel pada kata benda itu artinya meminta. Jadi permintaan, suatu permintaan atau perintah. Ini gunanya untuk perintah atau permintaan, juseyo. Jika menempel pada kata benda. Kalau pada kata kerja itu artinya lain lagi. Tolong artinya. Kita ke contohnya. Mul juseyo. Nah, ini permintaannya. Saya minta air. Minta air gue. Tolong ambilin air. Perintah. Intinya untuk memerintah lah. Atau pas di restoran, nah itu pakainya juseyo. Saya pesan bla 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 kayak gitu. Kalau di sini artinya minta air, saya minta air dong kayak gitu. Kemudian bibimbap juseyo, saya pesan bibimbap. Bisa diartikan pesan, maksudnya itu minta. Saya minta bibimbap, maksudnya minta itu pesan, dalam kurung pesan, mau pesan bibimbap nasi campur. Kemudian kimchi jjigae juseyo, minta kimchi jjigae, saya minta kimchi jjigae dong satu. Itu cara memesan makanan, pakainya juseyo. Oke, dong ya. Kita ke percakapan. 68. Belum gue persiapin ini. 어서 오세요. 뭐 Oso oseo ini artinya selamat datang. Jadi untuk penyambutan, kalau di Indomaret seperti kayak apa itu, ada selamat datang, ada yang bisa dibantu kayak gitu. 드시겠어요? Mo desigesoyo. Nah, mo desigesoyo ini artinya kamu mau makan apa atau kamu mau pesan apa kayak gitu, ditawarin. Ini si karyawannya. Saya. Desi ini materi kemarin. Ini bentuk halus. Oke, dong ya, masih ingat? Desi ini artinya makan. Jadi mau makan apa kayak gitu. 는 비빔밥 주세요. 저는 saya bibimbap 주세요. 주세요 minta bibimbap. Saya minta bibimbap. Atau maksudnya itu saya pesan bibimbap. Kayak gitu ya. 저는 김치찌개 주세요. Si satunya orang lagi nih, 저는 saya 김치찌개 주세요. Saya minta kimchi sayur kimchi. Saya minta sayur kimchi. Kalau yang tadi minta kimbap. Oke. Ada pintu tertutup tadi. Mana tadi, sampai mana? 네, 알겠습니다. 네, ya 알겠습니다. Oke atau baiklah, 알겠습니다. Ini sudah frasa sudah di awal dulu. 물도 좀 주세요. 물도 좀 주세요. 주세요 minta. Itu juga mul air. Cum ini bisa variasi tambahan. Kayak tolong, minta tolong. Minta juga tolong dong. Air juga. Minta juga air. Nah, nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Intinya buat variasi aja biar enak. Biar enak. Orang Korea sering pakai ini, variasi cum ini. Minta airnya juga ya. Oke, jadi si orang ini mau pesan bibimbap sama kimchi jjigae. Yang bibimbap siapa? Yang kimchi jjigae siapa? Tu saram은 어디에 있어요? Ada di mana dua orang ini? Kira-kira ada di mana? Ini mau pesan makanan. Jawabannya pasti di restoran. Oke. Lanjut. Kalau pertanyaan nomor 2, 어머 nih. Amina 씨는 무엇을 먹어요? Makan apa sih Amina ini? Ini ada tulisannya Amina. Mau makan berarti si perempuan. Amina itu perempuan, berarti
fokusnya kamu suaranya perempuan. Kalau misal ada soal dengan listening seperti ini, fokus namanya kan udah tahu, oh si perempuan, jadi kamu harus fokus suaranya perempuan. Oh minta kimchi jjigae, berarti dia mau makan kimchi jjigae. Jadi kimchi jjigae를 먹어요, jawabannya seperti itu. Kalau tadi 식당, restoran itu bahasa Koreanya 식당. Kita lanjut ke ini, ada pengucapan barem. Nah ini tentang biap, ini kemarin sudah sudah ada kemarin ya, tapi ini lebih spesifik lagi cara mengucapkan biap. Nih, ketika biap muncul sebagai konsonan awal dari sebuah kata, jadi jika biapnya itu posisinya di awal, maksudnya seperti itu. Ini sama kayak di video saya ini, belajar membaca itu diucapkan sebagai suara tanpa suara yang mirip dengan P. Nah, suaranya itu bunyinya mirip seperti P, makanya di video saya itu pakainya P. Ada kalau di awal itu P, kalau di tengah B, dan di akhir itu P. Jadi beda dari yang lain. Kalau di video lain, tutorial lain itu B. Kalau di awal dia bacanya BBB, BBP, BP, cuma 2 doang kan. Kalau gua gaul banget loh. Kalau di saya itu kalau di awal, kalau di depan, posisi depan itu P punya. Nah, seperti ini cara pengucapan. Jadi video belajar saya itu kenapa kok bisa dibaca P, atau kalau jiot itu CH. Nah, itu supaya kita mengucapkannya itu seperti orang Korea, jadi terdengar seperti ya nggak medok. Kalau aku mengatakannya tuh nggak medok. Kalau dibaca B itu terkesannya medok. Kalau coro Jawa nih. Nah, orang Korea itu seperti P nih, maka dibuatin ini cara pengucapannya, dijelasin di buku teks terbaru ini. P, jangan pada bingung kenapa saya bikin video cara baca belajar hurufnya itu kenapa baca P. Nah, ini ini diperjelas dikasih tahu sama ini bunyinya. Kalau di awal depan itu seperti mirip dengan P. Sebenarnya bukan P sih, tapi agak samar. P sama B itu di tengah-tengahnya. Lanjut aja. Ketika muncul di antara vokal itu diucapkan sebagai suara mirip dengan B, maksudnya itu di tengah, posisinya di tengah. Untuk kalian kalau masih bingung, tonton saja video saya itu. Lanjut ya, intinya itu kalau di depan itu mirip P ini bacanya. Kita ke kosakata yang kedua, judulnya 숫자와 분류사. 숫자 itu artinya angka, wa dan 분류사 pengelompokan, klasifikasi atau pengelompokan. 숫자 ini 하나 둘 셋, berarti ini angka asli Korea. Nah, ini sudah pernah saya bikin video tersendiri belajar angka asli Korea. Ini seperti ini. Hana 1, dul 2, set 3, net 4, tasot 5, yosot 6, yokop 7, yoto 8, ahop 9, yol 10. Itu angka asli Korea. Kemudian pengelompokan 분류사 atau klasifikasi. Maksudnya itu satuan penggunaan angka ini tadi. Nah, ada ke. Ini artinya buah. Jadi kalau misal 7 buah, nah berarti ilkop ke 7 buah. Buah ini digunakan untuk suatu benda, unit atau sesuatu, benda, satuan benda, barang, itu pakainya ke. Kemudian kalau orang, satuan orang atau menyebutan jumlah orang itu pakainya satuannya myong. Ilkop myong, 7 orang, artinya seperti itu. Kemudian pun ini artinya sama orang, lebih ke bentuknya hormat. Bun itu sama myong itu sama saja, artinya orang atau hormat, bentuk hormat intinya. Ilkop bun. Myot bunisnya biasanya digunakan untuk bertanya. Myot bunisnya berapa orang? Kayak gitu. Ilkop myong, jawab ilkop myong. Nah, ilkop bun juga boleh, artinya sama orang. Kemudian mari, ekor, ini digunakan untuk satuan binatang atau hewan, animal, pakainya mari. Berapa ekor? Ini yotol ekor, yotol mari. Kemudian kuon, ini satuan untuk jilid atau buku. Berapa buku? Oke, ini sudah pernah ada di video saya
yang berjudul iya sama ya, berjudul ini belajar angka asli Korea. Itu di bagian menit-menit terakhirnya itu ada banyak, itu ada, saya cantumin ada beberapa, ya banyak lah satuan-satuan yang digunakan oleh itu angka asli Korea. Itu ada, cek saja ya kepoin. Lanjut. Kemudian konggi, ini konggi artinya itu mangkok. Contohan mangkok. Kemudian keret ini sama mangkok. Kalau konggi ini mangkok nasi biasanya. Kalau keret ini mangkok biasa kuah atau apa. Oke, dong. Chopsi piring. Artinya piring. Satuan piring. Ini pakai angka asli Korea. Kemudian chan, cangkir. Kemudian pyong, botol. Oke, ini satuan ya, garoan nih. Nah, ini ada apa ini? Istilah keret mengacu pada kategori luas wadah yang digunakan untuk menampung makanan yang tidak hanya mencakup mangkok tapi juga piring dan berbagai jenis hidangan lainnya. Jadi keret ini lebih luas, bisa juga digunakan untuk piring kayak gitu. Banyak kegunaannya kalau keret ini. Sedangkan yang konggi ini lebih ke nasi, terbatas, sama-sama artinya mangkok. Lanjut. Ini ada tip apa ini, kita artiin ya. Bentar. Ini yang penting. Saat menghitung orang atau benda, gunakan urutan kata, benda, angka, dan klasifikasi. Maksudnya itu satuan. Nah, saat menghitung orang, nah cara menghitung orang atau cara menghitung suatu benda itu urutannya seperti ini. Pertama benda, kemudian angka, baru satuannya. Contohnya ini 학생 5명. 학생 ini benda. 무rid 5명 ini angka, 5 명 ini satuannya, 5 orang. Jadi 5 orang 학생 murid. Cara menghitung orang atau benda. Ada 5 orang murid menghitung orang. 5명. 명 itu satuan orang, artinya orang. Kemudian bawahnya yang ini aja, artinya yang ini. Jangan pada bingung ya. Angka hana dul setnet berubah menjadi handu sene sebelum pengklasifikasi. Nah, ini untuk angka 1 sampai 4 ini juga sudah pernah saya tentukan juga tuh di video belajar angka asli Korea. Itu ada ini. Untuk angka 1 sampai 4 itu huruf akhirnya itu dihilangin. Kayak ini contohnya ini. Nah, dul setnet. Nah, dul ini akhirnya real. Nah, dihilangin jadinya du ini. Kalau hana berarti han, tapi tulisannya diubah jadi sini. Set berarti tinggal jadinya se. Kemudian net jadinya ne. Oke, untuk 1 sampai 4. Ada juga di video saya itu untuk angka 20 kan semul. Kalau dibikin satuan, ditambah satuan itu huruf akhirnya dihilangin. Jadinya semu. Semu gitu. Tonton aja, tonton. Lanjut ya. Ini contohnya ini. Kopi hana chan. Nah, ini kurang tepat. Yang benar adalah kopi han-chan. Han-chan itu 1 cangkir. 1 cangkir kopi, 1 gelas kopi. Kopi dul-chan ini kurang tepat. Yang benar kopi tu-chan. Huruf akhirnya dihilangin tuh. Untuk angka 1 sampai 4 doang. Han tu sene. Lanjutlah. Kita ke menbab yang kedua yaitu hago. Hago ini artinya apa? Kira-kira hago digabungkan dengan kata benda. Jadi posisinya itu menempel pada kata benda. Untuk menghubungkan, tujuannya ini untuk menghubungkannya ke kata benda lain. Jadi untuk menghubungkan kata benda satu ke kata benda yang lain. Atau untuk menunjukkan bahwa kata benda yang dilampirkannya berpartisipasi dalam suatu tindakan dengan kata benda yang lain. Jadi maksudnya itu berpartisipasi. Jadi kata berikutnya di kata hago ini, kata berikutnya itu katanya kata yang ada kaitannya dengan kata benda di depan hago ini. Kita ke contohnya langsung daripada bingung. Intinya untuk menghubungkan kata benda satu ke kata benda lain atau yang ada kaitannya kata benda ini. Contohnya uyu hago pangel sayo. Saya membeli pang roti hago dan atau dengan, artinya dan atau dengan. Bisa itu tergantung. Cari yang pantas. Dan uyu
susu. Saya membeli roti dan susu. Nah, ini ada kaitannya. Uyu, susu sama makanan. Nah, ini ada kaitannya, makanan sama minuman. Benda satu, untuk membuat benda satu sama dan juga ke benda yang lainnya. Pakainya hago. Saya membeli roti dan susu. Oke. Contoh lagi, 연필하고 지우개가 있어요. Ada 지우개 itu penghapus, hago dan 연필 pensil. Ada pensil dan juga penghapus. Nah, pensil sama penghapus ini ada kaitannya, dua-duanya ini, pensil sama penghapus. Seperti itulah untuk menghubungkan dua kata benda. Lanjut. Contoh lagi, 토요일에 친구하고 축구했어요. 축구해. Pada hari Sabtu, 토요일 itu hari Sabtu, saya 축구와 bermain sepak bola hago dengan 친구 teman. Nah, kita bisa artikan teman. 친구 hago ini kita bisa artikan dengan. Selain diartikan dan juga dengan. Cari yang pas, cocok, enaknya gimana. Jadi kita ada kaitannya ini. Untuk menghubungkan. Apa ini maksudnya? Artinya apa tadi? Pada hari Sabtu saya bermain sepak bola dengan teman. Ada kaitannya antara kata benda satu ke kata benda yang lain. Cukurel heyo. Ini cuku ini bisa dibedah menjadi kata benda. Cuku itu bisa dibedah cuku, sepak bola. Hey itu maksudnya bermain. Itu di video sebelumnya sudah ada. Lanjut ya. Jangan pada bingung. Artinya itu bisa dan juga dengan. Masuk, kalau diartikan masuk pokoknya. Nah, ini selain hago ada lagi yang artinya sama. Berbeda dengan bahasa sehari-hari hago, wa atau kwa digunakan dalam situasi formal atau bahasa tertulis. Nah, malah ada yang masa itu. Digunakan dalam situasi formal atau bahasa tertulis. Nah, jadi kalau kita bikin naskah novel kayak gitu, nah itu pakainya wa atau kwa. Sedangkan kalau kita ngomong percakapan sehari-hari itu pakainya hago. Oke dong, kalau tulisan itu pakainya wa atau kwa, sedangkan kalau ngomong itu pakainya hago. Artinya sama. Lanjut. Jika suku kata terakhir dari kata benda sebelumnya memiliki konsonan akhir, gunakan kwa. Jika tidak, gunakan wa. Nah, maksudnya itu jika akhirannya huruf konsonan, maka kita pakainya kwa. Dan jika akhirannya vokal, pakainya wa. Daripada bingung, gue tulis ini. Mana ya? Enaknya tulisan di mana ya? Kwa ini gue benerin. Jika akhirannya konsonan. Ini set. Nah, sedangkan wa ini jika akhirannya vokal. V, itu maksudnya vokal. Jelas gak? Jelas ya. Contohnya ini, pang kwa uyu, susu dan roti. Nah, pang ini akhirannya konsonan, maka pakainya kwa. Nih konsonan kwa, tambahnya kwa. Oke, jangan pada bingung, jangan pada salah. Nanti di soal ada pengecekan tulisan, ada soal pengecekan tulisan kalau di latihan soal ini. Kemudian contoh lagi, nalsi wa kecual ini musim wa dan nalsi cuaca. Nah, nalsi ini akhirannya huruf vokal i, maka pakainya yang wa. Wa ini untuk akhiran vokal. Oke, lanjut ya. Jadi kwa atau wa ini digunakan untuk tulisan, sedangkan hago digunakan untuk percakapan, ngomong. Dong ya, dong. Lanjut kita ke percakapan 2. 어서 오세요. 어서 오세요 tadi artinya selamat datang. Selamat datang, disambut, penyambutan. 뭐 드시겠어요? 뭐 드시겠어요? Mau makan apa? Artinya itu ya. 드시 itu artinya makan. Mau makan apa? Mau nyari apa? 커피 2잔 주세요. 커피 2잔 주세요. 2잔 주세요. ini digunakan untuk memesan tadi ya. Saya minta 2잔, 2 gelas kopi, 2 cangkir kopi. Saya minta 2 gelas kopi. 빵 있어요? Kemudian si orang ini nanya, 빵 있어요? Apakah ada 빵, roti? Apakah ada roti? 아니요. 없어요. 아니요.
Enggak. 없어요. Tidak ada. Enggak ada berarti rotinya. 케이크는 있어요. 케이크는 있어요. adanya 케이크 kue ulang tahun, kue cake itu. Adanya kue cake. rotinya enggak ada, adanya kue cake. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. 그럼 kalau begitu hasil akhirnya kalau begitu kopi 2잔 하고 케이크 주세요. saya minta 케이크 kue cake 하고 dan 2잔 2 cangkir kopi. Si orang ini jadinya pesan kue cake sama 2 cangkir kopi. 네, 알겠습니다. 네, ya alhamdulillah, baiklah atau oke. Jadi ini percakapan antara si pelanggan sama si kasir, si penerima. Ini ada soal nih. Min aung 씨는 si min aung 어디에 갔어요? pergi kemana? Nah, pergi kemana kira-kira? Kalau ada percakapan seperti ini, ada hancan, kopi, kafe, dan ada kue. Nah, itu jawabannya coffee shop. Tempat kopi, kafe. Biasanya menyediakan seperti ini juga, kue, cake. Lanjut ya. Selain kopi itu juga kue. Ada juga roti juga kadang, tergantung tokonya. Lanjut, ini nomor 2, soal nomor 2. 민민아웅 씨는 민마웅 무엇을 주문했어요? 주문ha itu memesan memesan apa sih 민마웅? Nah, tadi hasil akhirnya tuh kopi 2잔 하고 케이크 주문했어요. jawabannya seperti itu. Akhirnya diganti 주문했어요. memesan nih 케이크 dan juga 2잔 kopi. Kita ke ini, ada ungkapan yang berguna ini, 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. Ini artinya selamat menikmati atau makanlah dengan nyaman, makan yang enak. Kita artikan selamat menikmati aja. Ini ungkapan, nikmati makanan Anda. Nah, kalau di internet ini. Contohnya 자, 식사하십시다. 자 itu apa ya? 자, nah atau nih, nah, tergantung situasinya. 자, ini digunakan kata depan pokoknya. 자 kalau kita mau mengatakan sesuatu itu 자, nah atau nih, nyoh, ya intinya itulah. Gak bisa dijelasin ya. Langsung 식사합시다. nih, mari makan, artinya ayo makan, mari makan. 맛있게 드세요. makanlah yang enak, selamat menikmati makanannya. Oke. Makanlah dengan enak. Kalau diartiin perkataan 드세요 itu makan, oke, dengan masjid enak. Nah, ayo. Nah, nih. Mari makan. Nah, ayo makan. Makan yang enak ya. Atau mari kita menikmati makanannya. Gimana intinya seperti itu. 네, ya, 반장님, Pak Mandor juga 맛있게 드세요. makan yang enak ya, atau selamat menikmati makanannya ya. Selamat dinikmati, atau bisa diartikan seperti itu aja daripada bingung. Kok sendiri bingung. Kita ke budaya dan informasi. Judulnya 한국인의 식사. Ini udah gue coret-coretin. Soalnya ada kata-kata yang lupa ini. Artinya makanannya orang Korea. Makanan orang Korea. Seperti apa ini? 한국 사람들은 orang-orang Korea berarti ya 주로 biasanya 밥, 국, 반찬으로 구성된 식사를 합니다. 식사하 makan biasanya itu memakan artinya aja memakan yang terdiri dari ini 반찬, lauk pauk, 국, kuah atau sop sayuran, 밥, nasi. Jadi orang Korea itu biasanya makan itu makanannya. Aduh, ada si mbok nelpon. Bentar ya. Oke, tadi ada si emak nelpon. Lanjut, nyampe mana tadi ya? Kayaknya tadi baru titik ini deh. Lanjut ya. 밥은 nasi 한국 사람들의 주식으로 살로 짓습니다.
Nasi, chit itu artinya masak, dimasak ro menggunakan sal beras. Ya jelas no. Jusik ro sebagai cusik. Cusik ini makanan pokok artinya. Sebagai makanan pokok nya saram들 orang-orang Hagu Korea. Nasi ini intinya sebagai makanan pokok orang Korea, sama di Indonesia juga. Pembuatannya juga dari beras sama ya. Kugen. Nah, sedangkan kuah atau sop 국물이 있는 음식으로 berarti nggak apa-apa. Ro sebagai 음식 makanan 있는 yang ada 국물 kuahnya, artinya kuahnya. Sop sebagai makanan yang ada kuahnya. 된장국이나 미역국 등 다양한 종류가 있습니다. ada 종류, jenis-jenis. 종류 itu berbagai macam jenis, 다양한 yang bermacam-macam. Jadi ada bermacam-macam jenis untuk si kuah ini atau si sop ini. Seperti miyeokguk. Nah, sup miyeokguk apa sih artinya? Rumput laut. Nah, miyeokguk. Ina atau 된장국, sop tauco, 된장. Oke, sayur tauco. Terus itu mengenai kuk tadi, kuah atau sop. 반찬은 반찬, lauk pauk. 반찬 itu lauk pauk. 김치나 나물과 같이 밥에 곁들여 먹는 음식으로. Berarti ini gak apa-apa. Sebagai 음식 makanan yang 반찬 itu sebagai makanan yang 곁들여 먹. Ini jadi satu artinya tuh disajikan, sebagai makanan yang disajikan 밥 dengan nasi, 같이 bersama kuah dengan 나물. 나물 ini artinya sayur-sayuran, tapi lebih enaknya kita artiin lalapan aja. Nah, atau kimchi. Jadi untuk lauk pauknya ini dikarenakan makanan yang disajikan bersamaan dengan nasi dan juga lalapan atau kimchi. 함께 식사하는 사람들 간에 나누어 먹는 것이 일반적입니다. 일반적이 secara umum, 먹는 거, makan, nanuo dengan cara berbagi. Kane di antara saram들 orang-orang, siksahanan yang makan hamke bersama. Jadi untuk lauk pauknya ini biasanya itu digabungin sama nasi dan juga lalapan dan kimchi. Lauk pauk, lalapan, kimchi jadi satu. Ada banyak biasanya di meja makan itu. Nah, biasanya juga secara umum itu lauk pauknya itu dimakan bareng-bareng. Jadi bukan untuk gue sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk yang kita ajak makan bersama. Itu satu isi lauk pauk itu digunakan bersama-sama. Dong ya. Kalau di kita kan satu piring ada bermacam-macam lauk pauk jadi satu. Nah, kalau di sini itu dibedain, ada tempatnya sendiri khusus lauk pauk, tapi digunakan untuk makan bersama. Ambil sedikit-sedikit biar merata. lanjut ya. Oke. 식당에서 식사할 때는, 이럴 때 ketika 식사 makan, 식당에서 di restoran, 보통 biasanya 반찬이 lauk pauknya, 반찬 itu lauk pauknya 무료로 제공됩니다. 제공돼, disediakan ro dengan 무료 gratis. Jadi kalau misal kita makan di restoran itu ada lauk pauknya juga. Nah, lauk pauknya ini gratis. Jadi tambahan itu. lanjut. 한국 사람들은 orang-orang Korea 가족과 함께 식사하는 것을 중요하게 생각하며, berarti 생각하, berpikir, 중요하 dengan penting, berpikir penting dan ke dalam hal siksa makan 함께 bersama kuat dengan 가족 keluarga. Jadi orang Korea itu mementingkan makan bersama dengan keluarga. Jadi mementingkan kebersamaan makannya. Oke, dan 함께 음식을 나누는 것을 소중히 여깁니다. 여기 artinya di sini 소중히 menghargai, dan kot dalam hal nanu berbagi 음식 makanan 함께 bersama. Jadi di sini tuh di Korea maksudnya itu menghargai berbagi makanan. Oke, dong ya, dong. lanjut kita ke paragraf berikutnya. 최근에는
Akhir-akhir ini artinya akhir-akhir ini. 외식이 증가하면서 sembari 면서 ini artinya sambil. Kalau dipakai bahasa mendayu-dayu, sembari meningkatkan wesik makan di luar, sembari meningkatkan untuk meningkatkan orang-orang itu makan di luar, maksud seperti itu ya. 다양한 음식을 제공하는 식당이 많아지고 berhenti di sini. 많아지고, 많아지 ini artinya banyak. Menjadi banyak, jian menjadi mani banyak siktang. Nah, jadi banyak restoran 제공하는 yang menyediakan 음식 makanan tayangan yang bermacam-macam. Nah, jadi sembari meningkatkan orang supaya makan di luar, nah itu restoran itu menyediakan makanan yang bermacam-macam supaya orang-orang itu pada makan di luar. Dan juga kemudian 편의를 위해 키오스크를 사용하여 berarti ya jawab apa? Kemudian menggunakan kios 위해 untuk atau demi 편의 kenyamanan. Jadi di restoran itu ada juga yang menggunakan kios demi kenyamanan. Ya, dan 음식을 주문하는 가게가 늘어나고 있습니다. 고 sedang 늘어나 meningkatkan 가게 toko 주문하는 yang memesan 음식 makanan. Jadi di restoran, di siktang itu ada juga toko yang pakai kios. Maksudnya gimana sih? Kok gue nge-lag ya? Masih kepikiran apa ini gua? Ini kita artikan seperti ini. Untuk kenyamanan semakin banyak toko yang menggunakan kios untuk memesan makanan. Nah, intinya itu banyak kios demi kenyamanan supaya gampang untuk memesan makanannya. Oke, dong ya, dong. Lanjut. 키오스크를 이용하면 jika 이용하면 menggunakan kios 터치스크린 통해 메뉴를 선택하고 berhenti. Jadi bisa 선택하 memilih menu 통해 melalui touchscreen layar sentuh. Jadi kalau kita menggunakan kios itu kita bisa memilih menu melalui touchscreen. Kios berarti ini mesin kiosnya, ini mesin. Lanjut, good. Dan juga 결제까지 한 번에 할 수 있어 매우 편리합니다. 편리 ini artinya 매우 sangat 편리한, nyaman, sangat nyaman. It bisa melakukan 한번 dengan sekaligus. 한번nya sekaligus atau 한번. Nah, jadi sangat nyaman, bisa melakukan sekaligus. Kaji sampai 결제 pembayaran, sampai pembayaran. Kalau pakai ini tadi kios itu selain bisa disentuh layar sentuh, kita bisa melakukannya hingga pembayaran, memilih kemudian kita bayar, bisa itu pakai kios ini. Lanjut, 키오스크를 이용하는 berarti penggunaan kios, menggunakan kios. Bukan itu. Berhentinya di sini. 방법은 cara ini. Berarti di sini. Cara menggunakan kios, cara yang menggunakan kios, 간단한 sederhana. 간단한 sederhana. Cara menggunakan kios itu sederhana atau gampang. 원하는 메뉴와 개수. Optional 선택한 후. Nah, ini setelah 선택하, caranya gini. Cara pertama itu 선택하, memilih option atau artinya pilihan bahasa Inggris ini. Setelah memilih pilihan, memilih lagi 개수, jumlah pilihannya, 개수는 jumlahnya, wadan menunya, 원하는 yang diinginkan. 원하는 menu itu artinya menu yang diinginkan. 원하는 itu artinya menginginkan. Dan menginginkan. Setelah memilih pilihan ini, pilihan menu yang diinginkan atau pilihan jumlah pilihannya setelah ditentukan, nah lanjut 결제 버튼을 누르고, nah kita harus menekan button tombol 결제 pembayaran. Oke, setelah memilih pilihannya kita harus menekan tombol pembayaran.
카드나 모바일 결제를 통해 결제하면 됩니다. 면돼 cukup atau bisa 결제하 membayar 통해 melalui 결제 pembayaran mobile nah atau kode kartu, maksudnya itu transfer lewat m-banking mobile atau pakai kartu bisa. Itu kalau pakai kios itu jadi gampang. Kalau bayarnya caranya itu tadi memilih menu makanan, kemudian jumlahnya, baru klik pembayarannya. Kemudian kita bisa transfer lewat m-banking atau pakai kartu kode. Lanjut ya. 주문이 완료되면 jika 완료 selesai 주문 pemesanan 영수증이 출력됩니다. 영수증 kwitansinya dicetak, 출력 itu adalah dicetak, tercetak kwitansinya. Ya pastilah ada kwitansinya. Lanjut ya. Jadi di Korea itu ada kios seperti ini, kios minuman. Jadi kita tinggal mencet bayar juga di situ, gampang. Nanti muncul sendiri makanan atau minumannya. Kalau makanan berarti ada orangnya yang mengantar. Kalau minuman biasanya ada yang otomatis minumannya langsung jadi di tempat itu. Lanjut ya. 키오스크를 이용하면 jika 이용하면 menggunakan kios menyuruh 자세히 볼 수 있고 berarti bisa melihat 자세히 secara jelas atau secara rinci menunya. Jadi kalau kita menggunakan kios itu bisa melihat menu secara jelas atau secara rinci, secara lengkap kayak gitu ya. Dan juga 주문을 빠르게 할 수 있습니다. bisa melakukannya dengan baru cepat. Melakukan apa? 주문 pemesanannya. Jadi kita bisa melakukan pemesanan dengan cepat kalau pakai kios ini tadi. Lanjut, kios크 덕분에. Nah, 덕분 ini berkat atau karena atau berkat kios atau karena kios ini 사람들이 orang-orang kan 편하게 음식을 주문할 수 있게 되었습니다. ini menjadi relasi bisa itu ini artinya menjadi ya. Jadi bisa orang-orang itu jadi bisa 주문하 memesan 음식 makanan dengan kan 편하 nyaman, sederhana artinya atau mudah. Jadi berkat si kios ini orang-orang Korea itu bisa memesan dengan mudah, sederhana, gampang. Oke. Itu tadi udah ya Korea informasinya. Kita ke soal latihannya. Yang reading dulu. 관계 있는 cari yang ada hubungannya. 김밥입니다. 김밥 nomor 1. Ini gambar. Yang termasuk gambar kimbap yang mana? Udah jelas ya. Nomor ini 4 jawabannya. Kimbap itu seperti ini. Kalian harus hafalin gambar, masa iya? Biasanya kalau soal gambar itu cari yang yang mudah biasanya. Kayak kimbap, kayak apa ayam yang ringan-ringan. Kalau kayak gini terlalu nanti enggak ada, jarang. Kalau ini gambar apa ya? Tauco ya. Doenjang jjigae. Kalau ini tonkatsu ini. Gambarnya ini. Tonkatsu seperti ini. Ini bibimbap, nasi campur. Biasanya gambar-gambar yang sederhana gambarnya, yang gampang-gampang yang Jadi jangan pada panik. Enggak perlu diapalin gambarnya. Kita apalin kosakatanya saja. Lanjut. Tapi kalau masih ragu ya apalin gambarnya, bentuk makanan juga enggak apa-apa. Yang penting sesuaiin sama yang di buku. Lanjut ya, ini 단어와 관계 이런 yang ada hubungannya dengan kosakata ini. Kimchi jjigae, sayur kimchi, sop kimchi. Nah, kira-kira ini apa? Nomor 1, nalsi, cuaca. Nomor 2, 가구, mebel atau furnitur. Nomor 3, 음식, makanan. Nomor 4, dosi, kota. Jawabannya 음식, makanan. Gampang ya. Nomor 3, ini tulisan ini, mitjul bubun. Yang di garis bawah ini kira-kira benar apa salah? Struktur tulisannya. Nomor 1, 주스, 과, 우유를 마셔요. Nah, 주스, 과, fokus ini. Kwa tadi di pembahasan tadi, munbab tadi. Peraturannya gimana? Nah, kwa ini jika digunakan jika akhirannya konsonan. Kalau akhirannya konsonan itu pakainya kwa. Kalau akhirannya vokal itu pakainya wa. Oke, dong ya, dong.
sebenarnya minum susu dan jus. Ini kurang tepat. Soalnya ini akhirnya vokal. Vokal itu seharusnya pakainya yang wa ini. Akhiran V maksudnya itu vokal. Kalau ini akhirnya konsonan ya pakainya kwa. Kurang tepat. Deng dong. Nomor 2. Kimbap wa ramyeon을 주세요. Ini fokus ke struktur tulisannya aja. Kimbap. Ini akhirannya huruf biop. Biop itu huruf konsonan. Kalau akhirnya konsonan seharusnya gua bukan wa. Oke, ini kurang tepat lagi ini dong. Kalau nomor 3. 편의점과 식당이 있어요. Ini 편의점과. Oke, ini akhirannya 점. Miem konsonan. Kalau konsonan pakainya ini gua. Oke, benar ini ya. Ketemu. Ding dong. Kalau nomor 4 ini undung wa. Ini akhirannya konsonan, harusnya pakainya gua bukan wa. Oke, dong ya. Dong. Lanjut soal nomor 4. 커피숍에 갔어요. Saya pergi ke coffee shop, kafe. 커피를 한 뭐뭐뭐 마셨어요. Saya minum han satu apa? Kopi. Saya minum kopi satu apa? Kira-kira satuannya. Nah, ini tadi. Nomor 1 myong orang. Saya minum kopi satu orang. Kopi itu satuannya apa? Nomor 2 kuon jilid. Kalau jilid ini digunakan untuk buku. Nomor 3 chan, cangkir atau gelas. Nomor 4 ke buah. Nah, jawaban yang tepat yaitu chan. 한 잔 kopi 주세요. Saya minta kopi satu gelas. Lanjut ya. Soal nomor 5. Jangan pada bingung. Kelihatan deh. 최근에는 akhir-akhir ini 키오스크를 ini cari yang sama dengan keterangan berikut. 키오스크를 이용해 음식을 주문하는 가게가 많아지고 있습니다. sedang menjadi banyak 가게 toko. 주문하는 yang memesan 음식 makanan, 이용하 menggunakan kios. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak toko yang pakai kios, maksudnya seperti itu. 키오스크를 사용하면 jika 사용하면 menggunakan kios menu 선택과 결제를 한 번에 할 수 있어서 karena kalau cara ngertiannya gue fokus pelajari cara ngertiannya gue, nanti kalian enak bisa paham sendiri. jangan belajar apa ya jangan cuma belajar kosakatanya saja, tapi belajar juga cara mengartikannya. Untuk apa kita tahu kosakata tapi tidak bisa mengerti cara mengartikannya, cara menyusun kalimat, mengartikan kalimat panjangnya. Lanjut ya, sampai mana tadi? Kalau menggunakan kios ini, karena real suit bisa dilakukan hanbon sekaligus. Dilakukan apa? 결제 pembayaran. Karena bisa melakukan pembayaran sekaligus. Dan sontek memilih menu. Karena pakai kios itu kita bisa memilih menu dan juga bisa melakukan pembayaran sekaligus. 매우 편리합니다. 매우 편리 sangat nyaman. Oke, jadi sangat nyaman karena bla 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 kayak gitu ya. Atau jadi sangat nyaman. So ini bisa diartikan jadi atau karena. Kalau diartikan karena itu kita ngartikan dari belakang ke depan, itu diartikan karena. Kalau jadi berarti dari ini berhenti baru jadi itu. Kamu fokus cara ngalian gue aja. Lanjut ya. 터치 스크린을 통해 원하는 메뉴와 개수를 고르고. berarti ya memilih. Jadi dengan itu tadi kios kita bisa memilih 개수 jumlah, hanya jumlah, dan menu 원하는 yang diinginkan, diinginkan 통해 melalui touchscreen layar sentuh. Jadi kita tuh bisa memilih berapa jumlahnya, kita bisa memilih menunya lewat touchscreen. dan 카드나 모바일 결제 시스템을 이용해 결제하면 됩니다. cukup atau bisa atau
cukup aja. Membayar 결제 이용하 menggunakan sistem 결제 pembayaran mobil m-banking atau kartu. Jadi kita bisa bayar pakai transfer atau kartu m-banking mobil. 키오스크 덕분에 berkat kios 사람들은 orang-orang 음식을 바르고 makan dengan cepat makan 바로 cepat 음식 makan. Orang-orang bisa cepat makan dan 간편하게 주문할 수 있어. bisa 주문하면 memesan dengan 간편하 sederhana atau mudah. Jadi berkat si kios ini orang-orang bisa pesan dengan mudah dan cepat. Dong ya, cari yang sama. Nomor 1. 키오스크는 kios 현금 결제만 가능합니다. 가능하 itu artinya bisa atau sanggup, bisa. Man hanya 결제 membayar 현금 pakai uang tunai. Jadi kios ini hanya bisa man kaneng itu hanya bisa membayar pakai uang tunai. Bener apa bener? Bener apa keliru? Bener apa salah? Jawabannya kurang tepat. Bukan pakai uang tunai, tapi kita bisa pakai ini tadi, mobile banking, mobil sama kartu KD. Kurang tepat ya. Nomor 2. 키오스크를 이용하면 jika i용하면 menggunakan kios 주문이 편리합니다. 주문 pemesanannya 편리, sangat nyaman. 편리 itu nyaman pemesanannya kalau pakai kios. Oke, nyaman, bener? Kalau ini enak ya pakai ini. Oke, kita lewati. Kita lewati dulu ya. Nomor 3. 키오스크에서는 di kios menyuruh 선택할 수 없습니다. 수 artinya itu tidak bisa. 선택kan memilih menu. Harusnya real 수 is bisa. Ini salah ya, kurang tepat. Nomor 4. 키오스크를 모든 가게에서 이용할 수 있습니다. bisa 이용하 menggunakan eso di 가게 moden 가게 itu semua toko. Jadi kita bisa menggunakan di semua toko. Menggunakan kios di semua toko. Jawabannya kurang tepat. Bukan semua toko. Ini khusus toko yang ada kiosnya doang. Nih, menjadi banyak toko, bukan modern kage. Oke. Jadi tidak semuanya ya. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang benar yaitu nomor 2. Paling tepat. Sampai sini apakah dong? Saya kira dong. Nah, kita ke listening. Soal listening. 일 1번 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 비빔밥입니다. 이것은 bibimbap입니다. bibimbap. Yang kata-kata bibimbap yang mana? Yang ini. Oke. Lanjut ya. Lama bener. 2번 Nomor 2. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. 뭐 드시겠어요? Mau makan apa? Chicken 주세요. Saya minta chicken. Saya pesan chicken. Nah, kira-kira yang ada hubungannya apa? Berarti chicken ya. Ini gambar chicken. Yang gambar chicken yang mana? Nah, ketemu ini nomor 3. Ini mie. Kalau ini apa ini? Tansuyuk ini ya. Kalau ini apa ini ya? Apa itu? Kimchi jjigae ya. Sayur kimchi. Lanjut soal berikutnya. (3번부터) (4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 피자를 좋아해요? Nomor 3 nih.
피자를 좋아해요? apakah kamu 좋아해 itu suka pizza. Apakah kamu suka pizza? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kamu suka pizza? 1. Nomor 1. 네. 피자가 있어요. Iya, pijaga 있어요. Ada pizza bisa. Ya, ada pizza. Yang ditanya tadi, apakah kamu suka pizza? Nomor 2, apa ini kira-kira? 2. 네. 피자를 좋아해요. 네, ya pi자를 좋아해요. Suka pizza. Ya, saya suka pizza. Yang ditanya tadi, apakah kamu suka pizza? Cari yang paling nyambung. Yang nyambung. 3. 아니요. 피자가 커요. 아니요, tidak. 피자가 커요. pizzanya besar sekali. Yang ditanya tadi, apakah kamu suka pizza? 4. 아니요. 피자를 사요. 아니요, tidak. pizz를 사요. Saya membeli pizza. Enggak, saya membeli pizza. Yang ditanya tadi, apakah kamu suka pizza? Jawabannya, 네, saya suka pizza. 피자를 좋아해요. Saya suka pizza. Dong ya, dong. Lanjut. Soal nomor 4. (4번) 어제 뭐 먹었어요? 어제 kemarin 뭐 먹었어요? kamu makan mau apa? Kemarin kamu makan apa? 1. 생일에 먹었어요. 생일에 먹었어요. Saya makan 생일에 di hari ulang tahun. Saya makan di hari ulang tahun. Yang ditanya, kemarin kamu makan apa? 2. 두 그릇 먹었어요. 두 그릇 먹었어요. Saya makan 2 그릇, 2 mangkok. Yang ditanya, kemarin kamu makan apa? Nyambung beli. 3. 식당에서 먹었어요. 식당에서 먹었어요. Saya makan di 식당 restoran. Yang ditanya, kemarin kamu makan apa? 4. 4. 김밥하고 라면을 먹었어요. 김밥하고 라면을 먹었어요. Saya makan 라면 mie hago dan kimbap. Yang ditanya tadi, kemarin kamu makan apa? Jawaban yang paling tepat, ding dong. Saya makan mie dan kimbap, ramen dan kimbap. Seperti itu. Yang cari yang nyambung intinya sama pertanyaannya. Yuk jelas no. Lanjut soal nomor 5 terakhir. Tuh sarangan 2 orang muasete marahku iso. Sedang ngomong tentang apa 2 orang ini? 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 뭐가 맛있어요? 뭐가 맛있어요? 뭐가 apa yang 맛있어요? enak. Apa yang enak? Yang enak apa? 맛있어요 yang enak, 뭐가 apa? Yang enak itu apa? Apa yang enak? 불고기가 맛있어요. 불고기가 맛있어요. Nah, yang enak 맛있어요. Bulgogi itu enak. Jadi ini ngomong tentang apa? Nomor 1 운동 olahraga, 2 shopping belanja, 3 주의미 hobi, 4 음식 makanan. Gampang ya jawabannya, yaitu 음식 makanan. Tentang makanan. Ini tadi. Saya kira sampai sini dulu sebelum di video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ding dong. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Bye-bye.